teman-teman, selamat datang di Three White Podcast, di mana kita akan membahas satu topik aja. Jadi ini berbeda dari segmen sebelumnya ya. Betul. Jadi kita hanya akan berfokus di satu segmen aja. Dan kita peras sekering-keringnya. Sekering-keringnya. Habis-habisnya. Kalau ada yang perlu dibully ya dibully sehabis-habisnya kalau ada. Ya walaupun ini bukan opini expert ya, yang Perlu di notes sih. Iya. Jadi izin. Kalau misalkan ada salah bisa di drop di komen. Ya, jadi mungkin perkenalan juga. Ini kalau ini Boni seperti biasa, aku Reza seperti biasa. Dan ini ada fans Goib namanya Albi. Dia di TikTok juga aktif. Kalau misalnya teman-teman mau follow TikToknya, boleh banget di follow TikToknya. Ya, akan di follow. Ya. Mas Albi namanya. TikToknya namanya Mas Albi. Mas Albi. kontennya seputar apa itu, Mas? Aston Martin. Oh, Aston Martin. Mungkin langsung aja kita langsung ke pembahasannya. Emang pembahasannya kita kebetulan memang mau bahas Aston Martin. Yes. Waduh. Betul banget. Karena kedepannya kayaknya Aston Martin banyak bersinggungan dengan kita berdua ya. Mungkin Aston Martin akan menyatukan kita bertiga. Iya. Kemungkinan lagi ya. Ini masih kemungkinan. Mungkin. Ya mungkin sedikit dibahas dulu pendapat Mas Albi buat yang tahun ini gimana Aston Martin? Sebenarnya tahun ini bisa dibilang cukup messy. Maksudnya dalam arti Pinter gocek tuh ya. Ya, angkara Messi maksudnya ya. messy. Ya. Apa ya? Agak berantakan. Ya agak berantakan, but in a way bukan di kalau di tahun lalu di 2024 itu performanya memang berantakan banget. Ya. Tahun ini dari segi operasional, maksudnya dari segi tim, strategi segala macam itu berantakan. Tapi I dare to say kalau 2025 masih lebih baik daripada 2024 sih. Secara Jadi poin? Secara poin iya, secara poin Iya, ya emang. rata ya oke lah. Cuma secara placing kan sekarang di 8 di Yes. bawah Haas. Iya, iya. Setelah Di di bawah- SQ McLaren, Di bawah pickup juga ya? iya di bawah Picard. Jadi yang di bawahnya cuma sisa Alpine, Sauber, udah. Yes. Walaupun secara standing kayak gitu, cuma secara performa masih oke lah. High-nya masih lebih high masih high-nya lebih high di tahun ini. Oke. Oke, nah sekarang kita bahas yang tahun depan. Oke. Performa tahun depan, ekspektasi lah. Kan ini udah ada Adrian Newey. Iya, betul. Harapannya kalau misalnya ada Adrian Newey. Oke. Nah, kita gini ini boleh langsung nge-shot gak soal yang rumor itu? Boleh. Nah, Boleh deh. gini, rumornya adalah kemarin itu ada kabar bahwa Andy Cowell itu bakal dikeluarkan dari Aston Martin. Yes. Dikeluarkan ya, Dikeluarkan ya. Dikeluarkan. Sorry, bukan dikeluarkan. Di beritanya dikeluarkan, tapi aslinya dipindahkan Oh, ke iya, divisi lain, Oke. ke divisi mesin. Tapi tim principal ini kemungkinan jadinya bisa jadi Christian Horner, nah Yes. yang tadi kita Oke. bahas, sama Andrea Seidel. Oke. Oke. Sekarang jadi jam 3 pagi. Di tengah-tengah ngedit, lagi diedit, tiba-tiba Aston Martin ternyata udah mengeluarkan statement bahwa dia menunjuk Adrian Newey sebagai tim prinsipal di tahun 2026. Jadi sebenarnya ya tebakan kita banyak salahnya, but it's okay, please tonton sampai akhir karena kita di sini bermain what if. Jadi banyak skenario-skenario yang menarik untuk diperhatikan. Jadi tonton sampai akhir karena itu akan membantu F1 Chapter Indonesia untuk tumbuh lebih gede lagi. Makasih. Oke. Oke. Nah, tapi itu cuma buat mention aja. Tapi aslinya gini, ini yang tak sebelin. Kenapa kok Aston Martin di penghujung mau di awal musim itu tiba-tiba ganti gitu loh? Ini kalau misalnya kita ngomongin pattern Bi ya. Iya. Ini tuh gejala tim besar. Jadi sebenarnya keuntungan dari tim-tim menengah ke bawah adalah mereka memiliki ruang yang cukup luas untuk bereksperimen. Betul. Yes. Kalau Itu misalnya betul tim-tim banget. besar kan mau eksperimen masih ada kepentingan. They have everything to lose lah. Iya, dia punya brand yang lebih gede. Betul, Gitu. Iya, kayaknya membicarakan situ sih, yang dipakai itu. Ya sini juga, sini juga. Bukan dong, ini aman dong. Oh iya, oh ya ini pakai Ini pickup, benar, tumben, iya, tumben, iya. dia pakai pickup. Nah, tadi sudah sempat disinggung juga ya, kalau misalnya si Andy Cowell bakal dipindah ke divisi mesin. Iya, betul. Berarti formasinya untuk sementara kalau misalnya kayak gitu ya, Iya. mesinnya dipegang Cowell, si aerodinamisnya dipegang Adrian Newey. Sama ini juga kalau tambahan Enrico Cardini ambilan dari Ferrari. Ya, Oke. betul. Oke. Terus untuk tim prinsipal ini masih abu-abu tapi kemungkinan itu dua orang tadi, Christian Oke. Horner atau Andrea Seidel. Nah, itu tadi yang mau aku bahas. Kalau dari mesin sama siapa namanya? Aerodinamiknya oke lah. Ya, Itu orang-orang keren Iya, semua. orang-orang semua. Kalau tim prinsipalnya Horner, mantan
tim prinsipalnya Iya. tim bapak sebelah kanan kita ini. Lawyer Lawyer Saya aja. adalah lawyer Christian Horner. Lawyer Christian Horner ya? Sampai Spesifik. kapanpun stance yang saya pegang adalah Christian Horner better than Lauren Mackis. Itu sempat ada perdebatan lah Iya, di, sempat kita, ya. di grup internal. Cuma ya itu yang tahu-tahu aja, yang tahu-tahu aja. Oke. Makanya Lanjut. join grup WA kita. Nah, lanjut. Kalau misalnya menurutmu Nah, dengan formasi mesin dipegang beliau, aerodinamik dipegang beliau, dengan adanya Horner kalau misalnya, ya kan kemungkinan besar Horner lah ya. Yes. Kalau tim prinsipalnya pakai Horner, apakah Aston Martin at least udah bisa jadi front runner? ini yang bakal berani tampilan ya. Tanpa Honda pun akan menjadi front runner. Damn. Shit. Damn-nya DEM ya guys ya. Iya. Nggak ngomong kasar gitu. Aku shitnya juga duduk maksudnya ya. Oh duduk maksud gitu. Karena kuncinya tetap di Nui. Karena Nui ini benar-benar Agree. gini. Kenapa Kawal ini bisa dia keluar? Karena ada perselisihan antara Adrian Newey sama Kawal terhadap arah development mobilnya mau ke mana. Yang artinya di sini poinnya bukan masalah di mobilnya ya, tapi kekuasaannya. Berarti yang artinya Newey ini hitungannya punya kuasa yang lebih gede di Aston Martin. Oke. Jadi yang nge-hauling di tim ini sebenarnya Newey gitu loh. Jadi itu yang makanya kenapa tak bilang ketika misalkan mau Horner, mau Seidel, bahkan mau Mattia Binotto pun bakal tetap Tiba-tiba Binotto banget nih. Binotto. karena ada beritanya kalau Lawrence Stroll Ah. itu ngontek Mattia Binotto. Tapi dia literally tapi kayaknya baru nggak pegang di Audi. project Makanya baru. ada yang jadi permasalahan itu nanti di Audinya karena Oke. Audi pasti udah nih. Tapi kita balik lagi ke ini. Jadi mau siapapun itu udah yakin kalau dari aku ya karena memang bias ya. Bias banget ya. Feelingku tetap jadi front runner at least top 3. Oh wow. Nah, Oke, berarti itu statement yang cukup kuat ya. Oke. Itu statement yang cukup kuat. Ya. Ini pertanyaan dikitnya boleh ya? Boleh. Berarti dengan statementmu, kamu pede menggeser top 4 sekarang? Iya. Atau jadi top 5? Top 4 sekarang tuh maksudnya Ferrari. Iya, Iya. maksudnya dari Ferrari. Ya kan yang geser berarti Ferrari kan. Iya. Belum tentu, maksudnya kan Ya, kalau dari terkenal Big stat Four-nya, Aku nggak percaya Ferrari sih somehow. Tahun depan maksudnya. Tahun depan. Ya tahun ini juga ya F up juga. Iya, kalau bagus kok Ferrari. Gak usah menjilat mas. Gak usah menjilat. Nah itu tadi sebenarnya statement yang cukup kuat kalau bakal Yes. di P3. Berarti kan Iya. naik cukup banyak ya. Iya. Dan kamu tuh juga sempat nge-statement bahwa mau siapapun tim prinsipalnya dengan formasi 2 orang itu sebenarnya sudah cukup kuat. Iya. Nah tapi kalau menurutku, kalau misalnya Horner yang masuk, itu jelas memiliki dampak politik yang Lebih bagus ya. lebih bener. inilah. Sebenarnya aku nggak tahu bakal jadi bagus atau enggak. Iya. Cuma cemiu, Iya. correct me if I'm wrong. Yes. Kayaknya juga Newey sama Horner tidak memiliki hubungan yang terbilang Baik-baik cukup saja, baik-baik ya. saja gitu. Ya. Jadi kalau misalnya Horner yang masuk, apakah itu akan menimbulkan konflik internal kayak Andy Cowell sama Nah, kita sebenarnya udah pernah bahas ini ya sebelumnya ya. Kalau mungkin pertama-tama misalkan contoh bener-bener Horner yang masuk. Oke, pertama-tama mungkin akan jadi harmonis ya. Yeah. Oke lah segala macam. Cuma poin yang bagus disebutkan sama si Mas Boni ini adalah itu off record ya maksudnya? off record ini kita soalnya kita ngobrol back di behind camera. Kalau nanti ketika pressure bener. lebih gede, Biar lawyernya Horner aja yang ngomong. siap. Oke. Biar Boleh, lawyernya boleh. Horner aja. Oke. Jadi sebenarnya gini. Kalau kita ini ngomongin Horner bener-bener apa ya istilahnya kondisinya Horner yang jadi prinsipalnya Iya. Aston Martin. Sebelumnya sempat diskusi kita, aku coba narik bentar ke arah kondisi di mana tektokan ini terjadi Iya. sebelum Horner fix masuk Aston Martin. Iya. Pasti kan kondisinya kalau misalnya udah ada omongan tentang Horner masuk jadi tim prinsipalnya Aston Martin, Newey pasti ada reaksi lah at least. Pastilah. Dan ekspektasinya di sana kalau misalnya kondisi B-nya adalah Horner jadi tim prinsipal Aston Martin, berarti Adrian Newey setuju. Oh ya jelas harus. Di momen Adrian Newey setuju, kita perlu tahu kira-kira gap aturan Yes, apa yang gitu. diharapkan sama Gitu. Newey. Karena at the end yang pasti terjadi, mungkin kita terbiasa dengan dinamika hidup lah Lah ya. ya. Pasti kita kalau misalnya ada case atau ada masalah dengan sesuatu, terus kita dipaksa untuk merekonsiliasi itu, harus menerima itu lagi.
at least kayak oke, aku terima as long as Iya. ada poin 1, 2, 3, 4, Iya, 5. Kira-kira apa yang akan Demand-nya jadi apa? pembahasan di sana? Iya, terus demand offernya apa? Betul, demand offernya apa, dan yang pasti adalah akan ada zona-zona tertentu yang dimana Adrian Newey nggak mau keputusannya diganggu. Ya, betul. Nah, kita ngomongin kalau kronologis ya tadi kan A, B, sekarang yang C. Kalau Adrian Newey, Christian Horner sudah di Aston Martin dan berjalan. Ya. Aston Martinnya udah berjalan. Iya, ini kalau misalnya kondisinya ideal. Betul. Ya, kondisi ideal. Mungkin kalau tadi ya masuk ke pertanyaan tadi, mungkin di tahun pertama, tahun kedua everything goes well, Smooth, ya. Ya. smooth, bagus. Mungkin mulai kelihatan pengembangannya arahnya difokusin kemana. Cuma ketika ternyata Aston Martin dengan Honda, dengan Horner dan Newey-nya, apalagi kalau misalnya Charles Leclerc kan jadinya, Nah, itu poinnya kan di-spill dikit lah. Ntar, coba. itu pasti kan hampir pasti ya Aston Martin jadi salah satu tim yang nggak masuk P3 doang, Iya. tapi benar-benar jadi title contender. Bisa. Gila. Itu dia. Dan itu lebih kuat lagi statementnya tuh ya. Iya. Yes, dengan tensi setinggi itu, dengan Yes, pressure sebesar itu, apakah Horner mau untuk stay di zonanya dia dan Iya. nggak cawe-cawe di Iya. zonanya Newey? Ya, itu Sebenarnya loh. masalahnya di sana. Itu. Nah. Orangnya ini kan bapak satu ini kan suka cawe-cawe kan. Iya. Itu loh permasalahannya. Terus di satu sisi juga kan ya permasalahannya Red Bull dari dulu itu kan yang kenapa Horner jadi permasalahan itu kan konflik power kan. Betul. Yes. Perebutan antara Helmut His Marko, too strong. Iyalah. Christian Horner yang pengen menguasai Red Bull saat ini, Iya. sementara pihak Helmut Marko sama Oliver Mintzlaff yang beda dari Red Bull pengen naruh pengaruhnya di situ. Nah itu yang akan menjadi menarik, sangat menarik. Betul. Misalkan Horner masuk ke Aston. Bahkan mungkin kan kalau di Red Bull sendiri, tipis aja tentang Red Bull kan sempat jadi civil war kan. Iya. Yes. Pihak Thailand versus pihak Austria. Austria. Betul. Nah, mungkin ini sedikit tipis juga ya. Iya. Boleh kita udah ngomongin pengembangan mobilnya. Iya. Mau dikembangin kayak gimana. Kalau misalnya drivernya nggak bisa ngedeliver itu dengan baik, Bisa lah. kan misalnya ya Ngomongin siapa dulu ini? maksudnya saat ini juga di P8 teman-teman Aston Martin ini gitu. Jadi kan selain mobilnya juga nggak terlalu bagus dibandingin tahun kemarin memang, drivernya tahun ini juga nggak terlalu perform gitu loh. Walaupun arguably Stroll nggak sebatal itu. Ya, betul. Stroll overheat itu. Oh, BTW, itu. BTW fun fact, ini race pertama di Las Vegas ini race pertama dia DNF di sini, dia DNF nggak sih? Oh iya Dia DNF tapi hampir pole. Ya, dia ini race pertama dia yang dia DNF. Main race loh ya. Iya, main race. Ini race pertama. Berarti udah nunjukin betapa improve dia. Dan dia DNF-nya bukan karena kesalahan dia juga. Iya. Iya, gara-gara Gabriel Burton itu. Sedangkan Tadi Stroll overheat, no. Stroll good driver. Guys. Iya, good iya, like, ayo overheat dong, betul dong. Lawrence tolong duitnya. Nah, sedangkan berbanding Arangku. bisa nih, bisa. berbanding terbalik sama si siapa namanya? Si Alonso yang bahkan kemarin di awal musim sempat back to back DNF di race-nya. Di race-nya. Nah, berarti kan ini emang something wrong di drivernya, emang nggak bisa ngedeliver itu dengan baik. Iya dong. Mungkin ada faktor usia di sana. Mas. Ya, kalau itu jelas. Kalau itu jelas. Nah, makanya ini kan juga sempat disinggung sama Boni juga bahwa drivernya ini ada rumor juga. Iya. Katanya Mas Leclerc nomor 16 ini mau masuk ke Aston Martin, katanya. Oke, sebelum kita masuk ke Leclerc pindah Aston Martin, kenapa Leclerc keluar dari Ferrari, Mas? Dikit aja. Alasan yang sama kayak pendahulunya yang keluar. Oke. Karena kayaknya tim ini udah nggak ketolong ya. Mau dia dibilang Prince of Ferrari, Prince of Monaco, cuma kalau Prince-nya nggak didengerin kayaknya juga Sama aja. Iya, kayaknya Il percuma. Predestinato. Iya, Tapi percuma. by the way, di hari kita take podcast ini, info terakhir emang sebenarnya udah klop dari Aston Martin sama Leclerc. Iya. Iya. Jadi udah dua arah komunikasinya. betul. Iya. Dan bahkan statement narasi di media yang beredar sekarang adalah Aston Martin adalah pilihan utama Yes. kalau Leclerc keluar dari Ferrari. Jadi kalau keluar. Udah siap Mas, tulisannya bukan 14 tapi 16 sudah Oh, siap sekali. Nah ini yang nggak siap saya. Harus ganti merah ke hijau. Tapi enggak lah, saya tetap bakal dukung Ferrari. Weh itu tanggapannya. Kalau misalnya dari aku, tanggapanku tentang Leclerc
ke Aston Martin sebenarnya udah aku bahas di TikTokmu ya. Kita Iya. sempat bahas di TikTok. Tadi kita sempat collab juga. Bener kalau aku akan jadi tim yang seru banget loh Aston Martin. Betul, agree, setuju banget. Dari sisi pengembangan mesinnya ya dari tim-tim yang orang-orang yang kita sebut tadi ada Horner dan lain sebagainya tadi memiliki ambisi yang kuat karena mereka pengen WDC lagi, pengen membuktikan bahwa mereka yang terbaik di bidangnya. Dan Leclerc juga haus banget Ferrari karena ya haus banget WDC karena di Ferrari dia nggak memiliki kesempatan yang cukup untuk WDC gitu. Nah, kayaknya tahun depan ini bakal seru. Nah, itu kalau dari aku. Nah, mungkin dari kalian nih yang sebagai haters Ferrari ya kan. Saya selalu dibully nih. Oh, aku kira cari tengah tadi ternyata menghina Ferrari adalah passion. Ya, Nah, betul. Itu hidup saya. Enggak sopan memang. Siapa dulu? Aku dulu apa? Ini Boni dulu, Boni dulu. Ya. Ini bahas Ferrari Yes. musim depan. Oh, bukan bahas Leclerc ke Astonnya. Oleh mereka Astonnya. Iya. Oke. Gue sebenarnya hampir sama ya. At the end levelnya Leclerc nih harusnya WDC worthy. Yes. Ya, sangat. Mungkin kalau kita ngomong WDC material masih debatable karena di level yang sama ada George Russell di sana, ada Lando Yes. Norris di sana, ada Oscar Piastri di sana, masih debatable. Tapi kalau kita ngomongin WDC worthy, dia layak banget Layak. sebenarnya. Ya benar lah. Cuma permasalahannya sebenarnya aku lebih nyorotin kalau ke Ferrari-nya. Ketika misalnya Leclerc mau pindah dari Ferrari. Yes. Oke, kita ngomong Ferrari punya aset masa depan. Ya. Dia punya Oliver Berman. Ya. Satunya siapa? Kalau misalnya dua-duanya keluar. Apakah akan ambil dari akademinya mereka lagi atau bahkan mau ambil comot-comot dari tim lain? Tapi agak riskan kalau misalkan Iya, kita kalau- ngambil. Karena gini, kalau misalkan kita ngambil yang muda sebenarnya ada satu. Mungkin kebanyak orang yang nggak tahu, namanya Rafael CT Camara. Dia Oke, juara F3 tahun lalu dan bakal masuk di ini. Catatan rekornya bagus banget. Tapi masalahnya kalau Oliver Berman sama CT Camara jadi satu ini, masalahnya dua-duanya tuh muda. Iya. Masa Ferrari bisa jadi diandelin, bukannya meragukan ya, cuma masalahnya dua-duanya masih muda. Iya. Mereka nggak punya pengalaman yang dalam. Sementara mereka baru aja hauling dari Leclerc yang orang Ferrari sama Hamilton yang juara dunia. Iya, kita nggak usah ngomongin pengalaman dulu deh. Ya, Masalah didengarkannya aja loh. itu loh. Iya. Leclerc sama Lewis Hamilton aja nggak didengerin. Yes, Apalagi Apalagi Carrera sama siapa? apa Oke. CT Camara. Oh, Camara sama sebelum makin Berman. panas menghina Ferrari lagi ya. sebenarnya kamu menghina ini diskusi. Kamu aja yang menganggap ini menghina. Kita balik ke konteks sekarang bahas Leclerc-nya ketika pindah Aston Martin. Iya. Satu poin yang mungkin tadi sempat kita obrolin berdua juga adalah kalau Leclerc masuk ke Aston Martin, aku penasaran apa reaksi dia atau apa permintaan dia tentang second driver. Susah tuh lawan anak owner tuh. Yes, karena balik lagi ketika kita ngomongin ngejarnya adalah WDC, Iya. butuh teammate yang kuat. Ya. Mungkin kasus teammate yang nggak terlalu kuat dan bisa WDC, Cuma Max doang kayaknya. Ya sebenarnya kalau misalnya ngomongin itu ya susah sih. Ini kan kayak dracin banget ya. Aku melawan anak CEO gitu. Aduh susah banget sih sebenarnya. Cuma the best he can ask for itu kayaknya cuma ya equal machinery mungkin. Di treat sama aja nggak bisa. second, nggak first, nggak second gitu. Iya, bisa atau bisa mungkin jadi. tadi dari jawabannya Albi waktu kita diskusi ada pengaruh juga misalnya first driver yang ternyata emang capable untuk jadi WDC, Iya. Strollnya pelan-pelan akan dipush. Iya. At least akan mulai di limit dengan Ya. dengan poin maksudnya adalah at least kita Ya, ngomong at bisa. least ya. Dia masuk top 10 all Ya. race. Iya. Kalau enggak cabut misalnya kayak gitu. Mungkin mungkin kayak gini, mungkin 2026 2027 mungkin oke aman. Nanti ketika pressure-nya udah mulai naik, di situ mungkin bisa baru mulai diterapkan gitu. Kalau misalkan jatuh dari top 10 berapa kali itu mulai masuk peringatan atau mulai dikeluarkan, Yes, itu bisa iya, jadi. Karena pressure makin lama makin naik dan Aston Martin ini kalau tak lihat memang hasratnya untuk jadi juara dunia. Kalau dengan performa yang kayak gini-gini terus ya mau nggak mau Aston Martin harus campur tangan, mau nggak mau. Gitu Soalnya sih. agak berat ya ketika punya line up yang isinya orang-orang ambisius. Ya aku nggak bilang semua tim nggak ambisius ya. Iya, Maksudnya maksudnya mereka ini kan orang-orang baru dengan harapan baru. Harusnya Iya, karena membawa harapan baru, mereka
tinggal dilihat aja berani nggak itu ngelawan anak CEO itu gitu aja. Mungkin ya yang bahasa yang Boni gunakan mungkin lebih benar ya, bahwa kebebasannya dibatasi gitu. Betul. Jadi dia nggak bisa cuma tinggal datang race dan lain sebagainya. Walaupun kita sama-sama tahu dia sangat-sangat berjuang ya. Iya. Cuma dia harus berjuangnya harus lebih konsisten gitu. Nggak harus nunggu hujan dulu baru jadi Ayrton Senna Iya, gitu. bener. Tapi gini, itu dengan asumsi kalau Lawrence masih di situ. Ada. Oh iya betul. Ada kabar kalau Aston Martin nanti bakal dibeli sama konsorsium Saudi. Oh iya. Ada kabarnya. Oh iya sih, iya benar aku tahu. Pernah baca. Iya pernah baca. Oke, langsung saja line up drivernya Max Leclerc. Wah gila kalau itu gila. Kalau itu gila. Langsung Itu saja. Alain Prost versus Iya. Ayrton Senna. Iya itu gila. Itu gila. Tapi kalau misalkan Lawrence itu nanti misalkan benar dibeli konsorsiumnya ya, terus akhirnya Lawrence ini pressure-nya mungkin bakal jauh lebih meningkat. Iyalah. Jauh lebih meningkat karena Stroll udah nggak punya backingan lagi nih. Yes, agree. Jadi kita pembicaraan tadi itu if Lawrence Stroll masih ada, Ya. kalau ada konsorsium Saudi Arabia benar-benar beli, it's a whole different story. Tapi apakah dari rumor-rumor yang ada itu dalam waktu dekat atau kira-kira jangka panjang? Nah itu belum tahu. Tapi itu rumornya juga udah lama sebenarnya lama kan. sebenarnya. Iya, aku bacanya dari X kok. Yang paling deket ya paling kemarin ini, yang apa namanya Aston Martin Lagonda sahamnya dibeli sama Lawrence. Siapa tahu ternyata dia dilepas di konsorsium. Biar dia cuan Double-double. Oke, berarti let's assume that Charles Leclerc bakal di Aston Martin Iya. dan Lawrence Masih bakal di keluar. situ. Oh, keluar. Anggap bakal keluar. Nah, Kemungkinan besar Stroll juga ikut keluar. Ya, Anggap aja kita gitu anggap lah. aja gitu ya. Iya. Siapa yang jadi tandemnya Leclerc? Ceko. Wah, enggak. Itu kebanyakan Cadillac. Ceko Cadillac sih, cocok Cadillac. Siapa ya? Kalau dari rosternya Aston Martin jujur nggak ada yang menarik. Terakhir kayak Mariboya itu sendiri aja udah nggak. Itu bagus di Makau pun juga menarik, cuma secara talent kurang. Stoffel Van Dorn kalau tak bilang udah lewat masanya lah. Ya, tapi mungkin ada satu concern yang coba aku angkat dulu biar jawabannya lebih ngerucut ya. Iya. Tandemnya Leclerc ekspektasinya akan muda, junior, Iya. atau senior. Harusnya senior. Kayaknya bukan aku prefer Senior tapi nggak juga. yang Iya. senior itu. Iya, berpengalaman. Iya. Berpengalaman. Iya. Nah. Berarti harusnya Carlos Sainz. Kadang-kadang. Jadi itu Terlalu penjilat, Mas. Itu terlalu ini drivernya ngambil dari Ferrari, manajemen ngambil dari Red Bull. Red Bull. Makanya ini tim apa? Dua. Ini tim kalau di bola itu kayak PSG. Ngambil yang bagus-bagus doang diambil semua. Ya mungkin kalau misalnya aku ya, kalau misalnya on the grid saat Iya. ini, ya yang paling yang bisa siapa ya? Makanya nggak ada yang Ocon paling. Ocon susah. Gini, daripada Hulkenberg. Balik lagi ke tim lama berarti. Iya. Ya nggak apa. Ya Hulkenberg oke lah. Oke. Jadi Oke sebenarnya sih, kalau sebenarnya paling lihat dari masuk on the grid udah nggak ada yang bagus. Nggak ada yang bagus ya. Udah pada settle semua. Siapa ya? Taunya Yuki Tsunoda. Tapi masuk akal karena dari Honda. Wih bener masuk akal. Bisa. Iya, benar. Iya dah. Tapi ini Mas. Enggak sih Mas. Red Bull-nya nggak mungkin lepas sih. Iya, Kasihan lah. Oh, ternyata Max Suro nama nggak masuk akal itu. Itu jelas nama nggak masuk akal. Itu kalau Lawson bisa jadi kalau tiba-tiba dikeluarin ternyata ngumumin Arvin Lindbergh masuk. enggak kan tadi ini kita semua yang dari ekosistem Red Bull kayaknya nggak usah disebut ya kan. Agak impossible. mungkin ketemu Horner lagi kayaknya orang-orang juga males deh. Ya mungkin itulah ya rangkuman tentang pendapat kita tentang Andy Cowell, Horner, Leclerc banyak banget yang kita bahas. Soal Aston Martin lah ini. Ya, ini isinya full Aston Martin udah kita bahas semua tentang rumor-rumor aja. Dan sekali lagi izin ya, itu cuma rumor, Ya. jangan terlalu dianggap serius. Mohon maaf kalau misalkan salah ya. Nggak Kalau usah. Kalau bisa kamu nambahkan atau apa bisa taruh di kolom Yes. komen. Tapi sebelum kita selesaikan, Ya. satu pertanyaan untuk fans Goib ini ya. Khusus buat dia doang. Siap, oke. Dengan potensi dan proyeksi Aston Martin ke depan, Bu. Heeh. WCC dulu atau WDC dulu? WDC dulu. WDC dulu. Catat. WDC. Gini ya, Udah masih dijelasin udah. Pokoknya WDC dulu. Oke. Sekian dari Three White Podcast, sampai ketemu di podcast episode selanjutnya. Dadah. Anjay, lupa record.